Maafkanlah kesalahan yang mereka lakukan. Membangkit-bangkitkan kesalahan hanya memutuskan persahabatan. Saudaraku, kita sungguh berbahagia hari ini karena diberi kesempatan sekali lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan tentunya kali ini topiknya adalah sebuah topik yang memang sudah didambakan oleh semua orang, yaitu indahnya memaafkan. Memaafkan itu memang mudah diucapkan, saudara-saudara, ya kan? Kita semua setuju, memaafkan itu mudah untuk diucapkan, sulit untuk dilakukan. Khususnya kalau saudara dalam posisi yang sudah disakiti berkali-kali, saudara sudah mengalami pelecehan berkali-kali, sulit sekali saudara akan memaafkan. Tetapi ini yang dikatakan oleh Alkitab, kalau ingin disukai orang, maafkanlah kesalahan yang mereka lakukan. Sebetulnya di dalam terjemahan sehari-hari dikatakan, siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkitkan perkara menceraikan sahabat yang karib. Kata memaafkan, kata menutupi, artinya sebetulnya di dalam bahasa aslinya adalah kasau. Kasau itu artinya to close, conceal atau to cover, to hide, menyembunyikan, menutupi. Seperti kalau kita melihat ada saudara kita yang barangkali pakaiannya compang-camping, kemudian kelihatan bagian dalamnya, saudara karena malu melihat saudaramu seperti itu, saudara mengambil kain atau baju yang baru atau sarung untuk menutupi saudaramu supaya dia tidak dipermalukan. Ada sebuah gambaran yang mungkin bisa menyeberangkan kebenaran ini. Di dalam Kejadian pasal yang ke-9 ayat 21 dan selanjutnya diceritakan suatu saat Nuh sebagai seorang petani, dan dialah yang pertama-tama membuat kebun anggur. Setelah Nuh minum anggurnya, ia menjadi mabuk. Dilepaskannya segala pakaiannya, lalu tidurlah ia telanjang di dalam kemahnya. Ketika Ham, yaitu ayah Kanaan, melihat bahwa ayahnya telanjang, ia keluar dan memberitahukan hal itu kepada kedua saudaranya. Kemudian Sem dan Yafet mengambil sehelai jubah dan membentangkannya pada bahu mereka. Mereka berjalan mundur memasuki kemah itu dan menyelimuti ayah mereka dengan jubah itu. Mereka memalingkan muka supaya tidak melihat ayah mereka yang telanjang itu. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mengetahui bahwa apa yang diperbuat anak bungsunya terhadap dirinya, ia berkata, "Terkutuklah Kanaan. Dia akan menjadi budak terhina bagi saudara-saudaranya. Pujilah Tuhan Allah Sem. Kanaan akan menjadi budak Sem. Semoga Allah menambahkan berkat kepada Yafet dengan meluaskan tempat kediamannya. Semoga keturunannya tinggal bersama-sama dengan keturunan Sem. Kanaan akan menjadi budak Yafet." Saudaraku, kalau kita melihat kisah ini kelihatannya seperti kebetulan, tapi tidak kebetulan. Disinilah ada sebuah kisah mengenai anak-anak yang memperlakukan orang tuanya ketika orang tuanya kelihatan telanjang dan memalukan. Ada satu yang melihat, yang namanya Ham. Pada waktu melihat ayahnya telanjang, dia malah ngomong, tidak segera mencari kain, tidak segera menutupi aurat ayahnya, tapi malah ngomong ke sana kemari. Sedangkan saudara-saudaranya yang lain, Sem dan Yafet, langsung mencari kain dan berjalan mundur, tidak mau melihat kekurangan ayahnya. Saya mau memakai ilustrasi ini untuk menggambarkan betapa mudahnya kita waktu melihat ada kekurangan dalam diri orang, terutama orang yang sedang memusuhi kita. Kita mencoba justru untuk ganti, menyerang, menjelek-jelekan, memfitnah. Dan pada waktu kita melihat orang itu punya kelemahan, punya dosa, kita ngomongin, gosipin kemana-mana. Bukan itu yang diharapkan oleh Alkitab, bukan itu yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan tadi mengajarkan sebuah kebenaran yang luar biasa. Kalau ingin disukai orang, maafkanlah kesalahan yang mereka lakukan. Saudaraku, siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkitkan perkara menceraikan sahabat karib. Jadi kita punya pilihan setiap hari. Apakah kita mau belajar mengampuni, atau kita akan menjadi orang yang justru kesana kemari membicarakan kesalahan orang lain. Rasul Petrus mengatakan seperti ini,
Lebih daripada segala-galanya, hendaklah kalian sungguh-sungguh mengasihi satu sama lain. Sebab dengan saling mengasihi, kalian akan bersedia juga untuk saling mengampuni. Kalau kita benar-benar mengasihi, berarti kita harus mengampuni. Orang yang mengampuni berarti harus berani dan rela menutupi kekurangan orang lain. Bukan kong kali kong, bukan bersekongkol, tetapi tidak membesar-besarkan dosa atau kesalahan orang lain. Jangan hanya masalah sepele, masalah yang sebetulnya tidak terlalu penting, saudara gembar-gemburkan sehingga nama orang itu akhirnya didiskreditkan dan terjadilah pencemaran nama baik dan kita bermasalah dengan hukum. Saudaraku, bagi saudara-saudara yang memang pernah merasa bersalah, saudara memang pernah melakukan hal-hal yang tidak benar, juga tidak ada salahnya kita minta maaf, kita minta ampun. Karena pengampunan itu punya dampak yang luar biasa. Jangan kesana kemari membawa rasa bersalah, saudara. Membawa rasa bersalah itu bisa membuat kita mengalami persoalan. Daud pernah menyadari betapa luar biasanya orang yang tidak pernah membawa rasa bersalah, alias orang yang selalu diampuni. Mazmur pasal 32 ayat 1 mengatakan, berbahagialah orang yang dosanya diampuni dan kesalahannya dimaafkan. Jadi kalau saudara punya teman, sudah minta maaf, maafkanlah. Dan kalau saudara punya dosa dan kesalahan, minta ampun kepada Tuhan. Karena kalau saudara kesana kemari membawa rasa bersalah itu bisa menjadi kayak beban. Kalau kita bawa kemana-mana akhirnya mencuri sukacita dan kita bisa sakit dan akhirnya kita tidak bisa berbahagia. Saudaraku, jiwa saudara bisa merana gara-gara saudara tidak dimaafkan. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Inilah pengakuan Daud di dalam Mazmur pasal 6 ayat 2. Saudara perhatikan pada waktu Daud menyimpan dosa, dia pernah mengucapkan kalimat selama ini, selama aku tidak mengakui dosaku, aku merana karena mengaduh sepanjang hari. Mazmur 32 ayat 3 dia mengatakan seperti itu. Bukan hanya itu saja, dia juga bisa stres. Siang malam engkau menekan aku Tuhan, tenagaku habis seperti diserap terik matahari. Mazmur pasal 32 ayat 4 menjelaskan kepada kita, orang yang membawa rasa bersalah itu bisa mengalami stres, tekanan, sehingga tidak bisa menikmati kehidupan. Saudaraku, oleh karena itu kita harus minta ampun. Saya ulangi lagi, jangan anggap sepele rasa bersalah. Rasa bersalah yang tidak pernah diselesaikan dan tinggal di dalam hidup saudara bertahun-tahun bisa menjadi beban. Sama seperti ini, tolong saudara ambil sebuah pulpen. Pulpen itu ringan, tidak berat. Tapi kalau saudara pegang terus dengan tangan kanan selama 3 bulan, maka tangan kanan saudara bisa jempe alias kelelahan dan mungkin tidak berfungsi dengan baik. Sama dengan rasa bersalah. Saudara yang menyimpan rasa bersalah bertahun-tahun, akibatnya hati nurani saudara menjadi tumpul dan iman saudara menjadi kandas, istilahnya Rasul Paulus. Berbahaya, saudara. Itulah sebabnya Daud langsung mengatakan seperti ini, lalu aku mengakui dosaku kepadamu, kesalahanku tak ada yang kusembunyikan. Aku memutuskan untuk mengakuinya kepadamu ya Tuhan, dan engkau mengampuni semua dosaku. Kabar baik saudara-saudara, ketika Daud menyadari betapa sengsaranya hidup dengan rasa bersalah, dia langsung datang kepada Tuhan dan mengakui semua kesalahannya. Dan pada waktu dia mengakui kesalahannya, dia mulai merasakan hal-hal yang luar biasa. Aku mengakui dosa-dosaku, hatiku cemas memikirkan kesalahanku. Basuhlah segala kejahatanku, bersihkanlah aku dari dosaku. Sebab ku akui kesalahan-kesalahanku, dosaku selalu ku ingat-ingat. Terhadap engkau saja aku berdosa, dan kulakukan apa yang kau anggap jahat, maka pantaslah engkau menghukum aku. Jadilah keputusanmu. Saudaraku, akuilah terus terang, jangan menyembunyikan dosa.
jangan menyimpan kesalahan. Yosua berkata kepada Achan, anakku, akuilah dan katakanlah terus terang di sini di hadapan Tuhan Allah Israel apa yang telah kau lakukan. Beritahukanlah kepadaku, jangan sembunyikan, jangan menyembunyikan dosa, jangan menyembunyikan rasa bersalah, karena itu akan menjadi beban bagi kita sekalian. Menyembunyikan dosa itu bisa membawa sial. Siapa menyembunyikan dosanya tidak akan beruntung. Siapa mengakui dan meninggalkannya akan dikasihani Tuhan. Kata Amsal pasal 28 ayat 13. Kalau kita tahu bahwa kita membawa dosa dan tidak segera dibereskan, maka kemalangan akan menimpa kita. Tetapi kalau kita jujur dan rendah hati dan mengakuinya di hadapan Tuhan, maka kita akan mendapatkan belas kasihan. Mazmur 86 ayat 5. Engkau baik ya Tuhan dan suka mengampuni. Orang yang berdoa kepadamu tetap kau kasihi dengan kasih yang limpah. Haleluya. Saudara rindu untuk dipulihkan? Saudara rindu untuk mendapatkan teman yang baik? Belajarlah mengampuni dan belajarlah minta ampun. Saudaraku, ketika anak yang terhilang itu kembali kepada orang tuanya, dan ketika anak itu menyadari bahwa dia telah berdosa, dia mengatakan begini, ayah, kata anak itu, aku sudah berdosa terhadap Allah dan terhadap ayah. Tidak layak lagi aku disebut anak ayah. Tetapi ayahnya memanggil pelayan-pelayan dan berkata, cepat, ambillah pakaian yang paling bagus dan pakaikanlah kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Pada waktu kita mau kembali dan mengakui kesalahan kita, Allah akan menyambut saudara. Allah akan membuka tangannya dan mengatakan, pulanglah anakku, pulanglah, karena aku ingin kembali membangun hubungan yang harmonis dengan engkau. Karena Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah dengan kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Haleluya. Saudaraku, marilah kita menjadi orang-orang yang suka mengampuni, belajar menutupi pelanggaran, dan menjadi orang yang tidak menciptakan rasa bersalah atau membawa rasa bersalah kemana-mana. Karena Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang maha pengampun dan penyayang. Dan kalau saudara hari ini mengatakan, Pak Paulus, sudah lama saya membawa beban seperti ini, saya hidup seperti ini, saya sudah lama sakit, jiwa saya merana, saya tidak bisa berpikir dengan logis lagi, saya sudah tidak bisa merasakan indahnya kehidupan ini, terlalu lama saya menyimpan dosa dalam diri saya. Hari ini saudara ada kabar baik, terimalah Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Yesus mati di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosamu, apapun juga kebobrokan yang pernah engkau lakukan. Hari ini ketika engkau mengakui, Yesus ampunilah dosaku, engkau akan disucikan, dosamu akan dihapuskan, dan dia tidak akan mengingat lagi. Berdoalah bersama dengan saya. Bapa di surga, aku berterima kasih untuk kesempatan yang luar biasa. Ajari kami menjadi orang yang bisa mengampuni dan tidak menciptakan rasa bersalah kepada orang-orang yang sudah minta ampun kepada kami. Di sisi yang lain, Bapa, kami rindu kalau kami telah melakukan kesalahan-kesalahan di hadapan-Mu, dosa, kebobrokan, dan hal-hal yang menyakitkan hati-Mu. Oh Tuhan, ampunilah kami. Dan aku mau menjadikan Engkau, Yesus, sebagai Tuhan dan Rajaku. Dan mulai sekarang aku mau hidup menurut kehendak-Mu. Dan Tuhan, jadilah sahabatku. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ketika engkau menerima Tuhan sebagai Juru Selamatmu, hari ini engkau dilahirkan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sedang datang. Dan engkau akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Tuhan memberkati saudara. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.